Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ke-NU-an. Kita akan menakar seberapa NU-kah orang itu. Koyo sing weruh NU wae, koyo dene sing paling NU wae. Ya, ini sejauh yang saya tahu ya. Saya tidak merasa paling NU, tetapi setelah saya mempelajari apa sudut pandang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sudut pandang tokoh-tokoh NU di awal-awal pembentukan negara ini, bagaimana mengkombinasi antara Islam dan negara, maka saya menemukan pandangan utama atau ideologi mainstream dari NU itu adalah Islam Pancasila. Karena dari awal memang sudah mengkombinasikan bagaimana negara bisa berdampingan dengan Islam, negara Indonesia berdampingan dengan Islam, bagaimana ideologi negara bisa berjalan bersama ideologi Islam. Ini tantangan tersulit yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh orang-orang di luar NU, kecuali mungkin Muhammadiyah. Orang-orang Islam yang mempunyai kapasitas keislaman, merasa kapasitas keislamannya lebih, merasa punya wawasan Islam yang luas, merasa punya pengetahuan Islam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, tauhid dan lain sebagainya yang merasa dalam, saya katakan merasa, maka mereka cenderung akan menghindari tempelan-tempelan dalam tanda kutip, rekayasa, modelan-modelan, modifikasi-modifikasi yang akan ditempelkan kepada Islam. Sehingga mereka cenderung menganggap itu semua adalah berbahaya, itu semua adalah bid'ah, itu semua adalah menyalahi ajaran Islam. Apakah mereka itu salah? Berulang kali sering saya katakan mereka tidak salah. Mereka ingin berislam secara kafah, berislam secara murni, berislam secara tinggi derajat. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, katanya begitu patokannya. Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu, terus dan seterusnya. Sehingga ketika ada pemikiran memodifikasi atau mensinkretiskan antara Islam dan Pancasila, rata-rata mereka menolak. Maka mereka-mereka yang menolak inilah kemudian tidak setuju adanya Pancasila, tidak menerima adanya ideologi selain Islam, bahkan walaupun itu Pancasila. Kenapa akhirnya mereka menerima? Karena terpaksa, karena terkondisi oleh rezim yang harus mengakui Pancasila. Bahasa agamanya adalah taqiyah. Sehingga orang-orang luar NU sampai sekarang masih bertakiyah, sampai anak cucunya masih bertakiyah. Ada kesempatan yang baik, mereka akan muncul dengan ideologi Islam yang aslinya dan melemparkan Pancasila. Itulah cara berpikir, cara berislam orang-orang yang tidak atau malas berpancasila. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cara pandang ini dilihat dari sudut pandang keislaman secara umum memang tidak salah. Wong orang mau menegakkan Islam kok dibilang salah. Orang mau berislam secara kafah kok dibilang salah. Tidak salah. Maka di sini kita berbicara bukan tentang ilmu keislaman.
Maka ada kata-kata menakar ke-NU-an seseorang berarti tidak menakar keislaman seseorang. Catat itu. Jadi ketika saya mengkritik Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kiai-kiai lain atau tokoh-tokoh agama, itu tidak ada urusannya dengan keilmuan agama mereka. Mungkin saja keilmuan agama bisa sangat tinggi, bisa jadi orang-orang di luar Indonesia, misalnya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh Said Ramadan Al-Buti itu, Hasan Al-Banna dan lain-lain orang-orang alim ulama luar Indonesia tidak diragukan lagi keislamannya, wawasan keislamannya. Tetapi ketika berurusan dengan ideologi di negara Republik Indonesia, kita bisa menakar seberapa fahamkah mereka terhadap Islam Indonesia. Seberapa fahamkah mereka menerapkan Islam di Indonesia. Tentu saja kita berani mengatakan saya lebih paham dari mereka. Betul? Mana tahu mereka itu tentang Pancasila, mana tahu mereka tentang Islam Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemikiran Islam Indonesia, pemikiran Islam NU atau Muhammadiyah yang mengedepankan Islam dan negara Indonesia, ini merupakan barang unik, barang langka dan spesial, berharga. Dan alhamdulillahnya setelah kita telusuri tadi itu dari pemikiran-pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para muassis NU, mereka semua bisa menerima negara dan agama dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu NU. Maka dalam hal ini orang akan diuji, orang akan ditanya, orang akan ditakar seberapa NU-kah mereka, seberapa memahami mereka dalam pengelolaan negara dan agama, yang salah satu di antaranya adalah diambilkan dari konsep Piagam Madinah. Seberapa fahamkah mereka terhadap konsep Piagam Madinah yang diterapkan di Indonesia? Seberapa fahamkah mereka terhadap toleransi antar agama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Seberapa fahamkah mereka terhadap pelaksanaan agama Islam bersama dengan agama lain di Indonesia? Seberapa fahamkah mereka terhadap konsep toleransi, konsep tasamuh, konsep tawazun dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila? Itu yang akan menjadi ukuran. Itu yang akan menjadi takaran dalam menilai seberapa loyal mereka terhadap Islam Indonesia, keislaman Pancasila ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Islam taqiyah tadi dalam tanda kutip. Mereka dalam fase hibernasi atau dalam fase beku. Ketika mereka ada kesempatan untuk mengekspresikan diri, untuk memunculkan diri, maka mereka akan muncul. Itulah orang-orang luar NU yang sebenarnya tidak menerima Pancasila tetapi terpaksa menerima Pancasila tadi itu taqiyah, dan kemudian ketika ada celah mereka akan mulai menampakkan konsep ideologi Islam kafahnya itu, daulah Islamnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika HTI kemudian menampakkan diri, inilah konsep Islam di luar Pancasila, inilah daulah Islam, inilah negara Islam, inilah syariat Islam. Dan mereka sama sekali membuang konsep Piagam Madinah yang berarti bernegara sama rata, sama rasa, sama kedudukan dalam suatu lingkup wilayah. Itu konsep Piagam Madinah. Tetapi orang-orang HTI dan orang-orang Jemaah Islamiyah memiliki konsep Islam di atas segalanya. Islam adalah imperium, Islam adalah pemimpin yang menguasai. Agama lain boleh hidup tetapi tidak berdampingan. Mereka hidup dilindungi tetapi posisi sebagai bawahan, dijaga tetapi posisi di bawah. Negaranya Islam, undang-undangnya Islam, pemimpinnya Islam,
dan mereka dibiarkan hidup beribadah sedia kala. Beda dengan konsep NKRI dan Piagam Madinah, semua setara. Itu yang membedakan. Maka mimpi-mimpi orang yang Islam yang paling tinggi ini selalu diperjuangkan bila mana ada celah. Selain HTI ada kemudian FPI yang juga berpikiran yang sama. Juga ada Ikhwanul Muslimin juga berpikiran yang sama. Maka dua konsep ini bertolak belakang, berbeda satu sama lain, dan cara mensikapinya terhadap persoalan-persoalan agama di dalam negeri juga berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya harap sampai di sini Anda paham. Nah, kemudian bagaimana kita menakar Kiai Haji Miftahul Akhyar? Seberapa NU-kah beliau ini? Ternyata setelah kita telusuri jejak digital, bagaimana pandangannya, sikapnya terhadap persoalan-persoalan agama di Republik Indonesia ini, ternyata dari hasil analisa kita, beliau cenderung kepada Islam-Islam yang taqiyah tadi, kepada Islam-Islam yang mempromosikan imperium Islam, mempromosikan daulah Islam, mempromosikan kejayaan Islam, mempromosikan Islam di atas agama-agama lain. Seperti beliau membela FPI. Itu dalam pemikirannya bahwa cara-cara FPI ini selaras, setuju, sama konsep dengan beliau. Nah, pemikiran seperti ini tentu saja bertentangan dengan pemikiran para muassis NU. Pemikiran ini bertentangan dengan konsep Piagam Madinahnya NU. Karena dalam konteks Piagam Madinah dan negara Pancasila, cara-cara FPI dan HTI ini tidak bisa secara ideologinya. Jadi ini pun sudah menyalahi pendapat para muassis NU seperti Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri dan lain-lain. Mereka tidak begitu. Mereka menginginkan Islam ini rahmatan lil alamin, tidak memformalisasikan diri menjadi pemimpin negara, memformalisasikan diri menjadi negara, agama negara, peraturan negara, pemimpin negara berdasar Islam. Tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang kedua tentang kasus Ahok. Kasus Ahok ini adalah kasus politik, bernuansa sangat politis. Karena waktu itu Ahok berencana maju lagi di Pilkada DKI. Dan di situ ada konsep non-muslim tidak boleh menjadi pemimpin. Maka kemudian menjadi ramai karena dikait-kaitkan dengan politik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menakar pandangan-pandangan beliau terhadap FPI, pandangan-pandangan beliau terhadap kasus Ahok, maka kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa beliau ini condong kepada pemikiran-pemikiran luar Piagam Madinah tadi, pemikiran-pemikiran luar Pancasila tadi, pemikiran-pemikiran yang mengapresiasi gerakan-gerakan Islam menguasai Indonesia. Jadi ketika beliau didudukan sebagai petinggi NU, maka ini sebuah kesalahan atau kekurang cocokan dalam fit and proper testnya, dalam pandangan ideologi NU-nya. Karena seharusnya NU diisi oleh orang-orang yang paham betul konsep NU, paham betul konsep Piagam Madinah, paham betul bagaimana posisi kedudukan agama dan negara ini. Kemudian catatan yang ketiga, kontraknya beliau terhadap Kiai Said Aqil Siraj juga merupakan anti klimaks terhadap perang pemikiran. Jadi pemikiran Kiai Said Aqil Siraj itulah pemikiran NU sebenarnya. Memerangi paham-paham yang di luar daripada Piagam Madinah, di luar daripada konsep Pancasila. Ketika beliau gencar memerangi paham-paham tersebut, maka muncullah Kiai Haji Miftahul Akhyar kontra dengan paham tersebut. Maka paham yang kontra dengan Kiai Haji Said Aqil Siraj yang jelas-jelas merupakan representasi dari konsep NU, maka bisa disimpulkan bahwa beliau berfaham tidak sefaham dengan Kiai Haji Said Aqil Siraj, plus tidak sefaham dengan konsep dasar NU. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan dari pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini.
Mudah-mudahan cukup menjadi kewaspadaan kita bagaimana kiai ini mulai condong-condong kepada gerakan-gerakan Islam yang mau menguasai negara ini. Tentu saja ini pendapat pribadi dan silahkan dianalisa kembali oleh Anda apakah betul seperti itu, apakah bisa dirasa-rasa seperti itu. Bagi saya bukti-bukti jejak digital ini cukup meyakinkan saya bahwa beliau ini memang cenderung kepada konsep di luar NU, konsep-konsep yang baru-baru itu, Islam transnasional itu. Dan ini berbahaya bagi NU kalau beliau tetap dibiarkan di situ, maka beliau akan memberangus faham-faham NU yang dasar, yang konservatif, yang sebenarnya representasi dari NU itu sendiri, dan pada akhirnya akan melemahkan NU. Mudah-mudahan organisasi kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan jahil yang mencoba melemahkan NU dan perjuangan Islam Nusantara Pancasila. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.